Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hisham yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat Islam yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah. Masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Puncak keemasan dinasti Abbasiyah dapat dilihat pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini, umat Islam diberikan kebebasan berperang dalam akal pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, Abbasiyah dikenal sebagai the Golden Age of Islam. Khalifah Harun al-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan cinta ilmu pengetahuan. Pada masa kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat studi dan perpustakaan terkemuka. Pada masa ini juga banyak para ilmuwan muncul seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Khaldun. Para ilmuwan juga menerjemahkan karya-karya ilmiah di negara lain ke dalam bahasa Arab. Pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur, sistem politik tersusun rapi sehingga jalur pemerintahan diatur dengan rapi mulai dari pedesaan hingga tingkat pusat. Baghdad yang merupakan ibu kota dinasti Abbasiyah pada saat itu juga menjadi pusat perdagangan internasional. Dinasti Abbasiyah juga mendorong perkembangan pertanian dan industri serta mengembangkan sistem pajak dan keuangan yang efektif. Khalifah Abbasiyah terkenal toleran terhadap agama dan etnis lain. Hal ini mendorong suasana intelektual yang terbuka. Karya-karya seni dan sastra yang dihasilkan juga sangat luar biasa dan meninggalkan warisan budaya yang bertahan hingga saat ini. Keruntuhan dinasti Abbasiyah melibatkan sejumlah faktor kompleks. Beberapa di antaranya termasuk 1. Pemberontakan dan perpecahan internal. Konflik kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam keluarga Abbasiyah dan para penguasa regional memperlemah stabilitas dinasti Abbasiyah. 2. Korupsi dan ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi di dalam pemerintahan yang tidak mampu mengatasi masalah administratif menyebabkan lemahnya kekuatan pemerintah pusat. 3. Serangan bangsa Mongol. Invasi Mongol di bawah kepemimpinan Hulagukan pada pertengahan abad ke-13 sangat merusak dan pada akhirnya mengakhiri keberlanjutan dinasti Abbasiyah. Penaklukan dan penghancuran Baghdad pada tahun 1258 menjadi pukulan fatal. 4. Penyusutan sumber daya. Penurunan dalam sumber daya ekonomi termasuk kehilangan daerah produktif dan pusat perdagangan menyebabkan penurunan kekuatan ekonomi dinasti Abbasiyah. 5. Tantangan kekuatan regional. Serangan dan tekanan dari negara-negara tetangga seperti Kesultanan Seljuk dan Kekaisaran Bizantium ikut berkontribusi pada keruntuhan dinasti Abbasiyah. Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor ini berkontribusi pada kemunduran dan akhirnya keruntuhan dinasti Abbasiyah.